jiwa roh kami diurapi oleh Roh Kudus. Terpujilah Yesus Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan merupakan isi hatimu sendiri, pikiranmu sendiri, untuk membawa kami kepada kebenaran Allah. Dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kami dengar firman Tuhan dengan rendah hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Saudara, oleh kebaikan anugerah Tuhan, kita bisa lagi bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan saat ini. Sudah sering kita dengar firman Tuhan tentang berbicara tentang Roh Kudus. Saya ingin sampaikan firman Tuhan ini tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru ada beberapa perkataan yang dipakai untuk menerangkan baptisan Roh Kudus. Ya, kalau kita mau memahami, dibaptis dengan Roh Kudus itu penuh dengan Roh Kudus, turun Roh Kudus atas semua orang. Roh Kudus dicurahkan untuk atas bangsa-bangsa lain juga. Roh Kudus mengurapi, itu sama dengan baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu, saudara sekalian, sama dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus atas semua orang. Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa. Roh Kudus mengurapi. Semuanya perkataan ini menerangkan satu pekerjaan atau pengalaman. Jadi sama. Jadi Roh Kudus mengurapi, dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, turun Roh Kudus atas semua orang. Itu semuanya perkataan ini menerangkan satu pekerjaan atau pengalaman. Sama. Kisah Rasul 1 ayat 5. Kisah Rasul 1 ayat 5. Kisah Rasul 1 ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus ini sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dan Kisah Rasul 4 ayat 8. Kisah Rasul 4 ayat 8. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus sama dengan, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jadi maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu Petrus menjawab, dia ada dalam posisi penuh dengan Roh Kudus. Makanya sebenarnya dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, sama turunlah Roh Kudus atas semua bangsa. Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa. Roh Kudus mengurapi, itu sama dan ya, pengalaman itu sama, pengalaman itu sama. Pekerjaannya sama. Kisah Rasul 10 ayat 44. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Dikatakan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Terus, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus dan seterusnya. Jadi penuh dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, turun Roh Kudus atas semua orang. Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga. Roh Kudus mengurapi. Semua perkataan ini menerangkan satu pekerjaan atau pengalaman. Ya, sebenarnya banyak ayat yang lain, karena
ini pengarah pelajaran. Menyambut satu pribadi yaitu Roh Kudus adalah satu pengalaman yang jelas dan pasti. Jadi menyambut satu pribadi Roh Kudus adalah satu pengalaman yang jelas dan pasti. Harus jelas untuk pengalaman itu, harus pasti. Tidak ada mungkin, tidak ada, tapi pasti pengalaman itu, pengalaman Roh Kudus itu. Jadi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, dapat mengetahuinya. Jadi apakah ia sudah menerimanya atau belum? Jadi Bapak Ibu, saudara tahu apakah engkau penuh dengan Roh Kudus atau tidak? Ya. Jadi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu dapat mengetahuinya apakah ia sudah menerimanya atau belum. Mari kita baca Kisah 19. Kisah 19 ayat 1 dan 2. Baca baik-baik ya. Ini belajar. Ya, baik-baik saudara pahami ini supaya saudara jangan salah paham. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Jadi didapati murid. Terus katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Ya, baik-baik baca ayat ini. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu sudah menjadi percaya? Sudah percaya mereka. Mereka ini sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Rasul Paulus tanya lagi, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka sudah percaya, tapi belum penuh dengan Roh Kudus. Ya, ini harus pelajari baik-baik ya. Kata mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Berarti engkau bisa mengetahui engkau penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Ini dia. Aku nggak mau kanak-kanak ya. Kanak-kanak cerita untuk maaf. Aku akan Alkitab, saya jaga. Kata kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka sudah percaya, mereka sudah lahir baru, tapi mereka belum mengenal Roh Kudus. Mereka belum percaya dengan Roh Kudus. Mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka sudah percaya sama Yesus. Mereka sudah dibaptis Yohanes. Kalau saudara belajar nanti. Ya. Di sini kita katakan bahwa belum, berarti engkau bisa mengetahui apakah engkau penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Ya. Jadi semangat tadi adalah menyambut satu pribadi Roh Kudus itu adalah suatu pengalaman yang jelas, yang harus jelas dan pasti. Ya, pasti. Jadi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu dapat mengetahuinya apakah ia sudah menerimanya atau belum. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. Kalau kita baca sampai ayat 8, coba ya. Sampai ayat 8. Ayat 2 tadi sudah, coba ayat 8. Ayat 2. Kau udah tadi ayat 3, ya betul. Benar-benar ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptis pertobatan. Terus kata Paulus,
Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terus ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Terus jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Sangat jelas kan? Sangat jelas sekali. Coba kita hubungkan atau bandingkan dengan Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayat 12, 15, 16. Kisah Rasul 8 ayat 12. Ya, lihat. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Baru ayat 15, 16. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Terus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah menerima Yesus, mereka sudah bertobat, tapi mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus, belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ini ayat-ayat ini. Tadi ayat saya contoh yang sangat jelas, saya nggak karang-karang cerita, ya. Jadi sangat jelas sekali. Jadi istilah penuh dengan Roh Kudus maupun dibaptis dengan Roh Kudus adalah penuh Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Tadi saya katakan pada sama, ya, sama. Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Ya. Jadi Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Ya. Sini katakan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Apakah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti Roh Kudus itu melahirkan orang percaya. Itu karya Roh Kudus. Ya, orang bisa percaya sama Yesus itu karena Roh Kudus. Karya Roh Kudus bekerja. Ya, orang percaya sama Yesus itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus melahirkan dia. Ya, melahirkan kembali. Ya, firman dan Roh Kudus itu melahirkan manusia itu, makanya dia bisa percaya kepada Yesus. Yesus Tuhan, tapi percaya sungguh-sungguh, bukan percaya hanya sekedar percaya. Jadi Alkitab di sini percaya itu benar-benar percaya, bukan percaya setengah, ya, bukan percaya hanya sekedar di mulut, bukan, tapi percaya benar-benar dia percaya bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah Juru Selamatnya. Yesus itulah Allah yang berkuasa untuk menebusnya, untuk menguruskannya, membenarkannya, menyelamatkannya. Ya, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, itu. Orang itu dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Jadi ya, Roh Kudus itulah yang melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 tadi, orang itu dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Dengan demikian Roh Kudus ada pada tiap orang yang sungguh-sungguh percaya akan Kristus.
Jadi Roh Kudus itu ada, ya. Jadi setiap orang yang percaya ada Roh Kudus. Nggak mungkin dia bisa percaya sama Yesus kalau nggak ada Roh Kudus. Iya. Ada Roh Kudus, tapi belum dibaptis. Bisa saja belum penuh, kan gitu. Kalau ada ya ada. Nggak mungkin orang bisa percaya sama Yesus kalau bukan karena Roh Kudus. Nggak mungkin orang bisa dibaptis kalau bukan karena Roh Kudus. Roh Kudus yang melahirkan kembali dia. Tapi belum penuh dengan Roh Kudus, belum dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi harus bedakan itu. Banyak orang Kristen belum tentu dia penuh dengan Roh Kudus, walaupun dia mungkin percaya sama itu, tapi belum tentu dia penuh dengan Roh Kudus. Belum tentu dia penuh dibaptis dengan Roh Kudus. Itu, ya, saudara harus lebih jeli. Datang contoh-contohnya saya kasih. Kisah Rasul 19, ya, 1 dan 2. Kisah Rasul 8, di situ ada, ya. Akan tetapi bukan berarti bahwa tiap orang Kristen sudah dibaptis dengan Roh Kudus atau sudah penuh Roh Kudus, atau belum tentu semua orang Kristen sudah penuh dengan Roh Kudus. Makanya kita bersyukur sama Tuhan hari ini. Engkau lebih mengenal Roh Kudus, engkau lebih bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus, engkau bisa mengalami dekat dengan Roh Kudus, gitu loh. Kan? Jangan kadang-kadang banyak, aku kan sudah percaya Yesus, tunggu dulu. Sebenarnya masalah kepercayaan itu proses, makanya butuh Roh Kudus. Ya kan? Percaya kita itu iya, tapi setelah kita menerima Yesus ditebus, kan ada proses lagi, prosesnya hidup itu. Makanya butuh Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu. Dengan kepenuhan Roh Kudus itulah akan membuat kita lebih dekat sama Tuhan, lebih mengenal kebenaran. Jadi jangan puas, aku kan sudah percaya, cukup di situ. Aku sudah ditebus, tunggu dulu. Dunia ini, hidup ini proses. Makanya kalau cukup hanya mengenal Yesus, ngapain diutus Roh Kudus? Ya kan? Ngapain? Kalau memang cukup hanya sudah percaya Yesus. Kalau aku percaya Yesus, aku diampuni. Untuk apa Roh Kudus dikirim ke dunia ini? Untuk apa? Kalau sudah cukup di situ, ya kan? Berarti proses pada saat kita sudah percaya Yesus, ada proses hidup, dan Roh Kudus itulah yang menolong kita menjadi orang yang lebih baik, lebih benar, lebih dan lebih dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi hidup ini kita butuh kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong kita lebih baik. Karena dunia ini kan banyak persoalan, membuat iman kita down, membuat kita kadang bisa jatuh dalam dosa, membuat kadang-kadang kita mulai mundur iman kita. Dengan kekuatan Roh Kudus itu mengingatkan kembali, bangkit, ayo, gitu loh. Jadi kalau memang cukup aku percaya Yesus, untuk apa Roh Kudus dikirim ke dunia? Kalau cukup hanya percaya Yesus, ya kan? Untuk apa Roh Kudus dikirim? Ya kan? Jadi lu pakai logika kita berbaik. Jadi karena sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang aneh, ya kan? Banyak. Coba itu bisa lihat. Banyak. Saya lihat. Makanya ya tugas saya harus jelasin. Kalau hanya kau cukup percaya sama Yesus, untuk apa Roh Kudus dikirim? Ya kan? Berarti Roh Kudus itu butuh kita perlu dibaptis dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena setelah kita percaya Yesus, proses hidup kita ini kadang bisa down, kadang kita bisa lemah, kadang kita bisa. Kalau ada yang bilang aku nggak pernah jatuh, aku nggak pernah. Saya katakan kau penipu, pembohong besar, penipulah kau. Aku ini nggak pernah, aku ini tuh paling hebat, aku ini bobrok kau itu kayak gitu, pembohong besar.
seorang yang dilahirkan kembali, tetapi tidak dibaptis dengan Roh Kudus. Sudah dilahirkan kembali, tapi belum dibaptis dengan Roh Kudus. Tadi sudah kita baca kan, Kisah Rasul 19 ayat 1. Mereka sudah dilahirkan kembali, mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah dibaptis. Baptisan Yohanes kan baptisan bertobat. Mereka sudah bertobat, tapi belum penuh dengan Roh Kudus, belum dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus adalah pekerjaan Roh Kudus yang berbeda dengan kelahiran kembali. Dan hal itu hanya terjadi setelah seorang dilahirkan kembali sebagai kelanjutan dari kelahiran kembali. Jadi kalau kita sudah dilahirkan kembali, sudah bertobat, proses itu perlu apa? Kepenuhan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, baptis dengan Roh Kudus. Kenapa perlu kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu kuasa dong, kan gitu kan? Roh Kudus itu kuasa. Roh Kudus itu memberi kuasa dalam hidup kita. Tidak. Roh Kudus itu penolong, pemimpin. Tidak kan? Kudus itu penolong, memimpin, saudara dan saya. Makanya butuh kepenuhan Roh Kudus, butuh dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau ada orang sana itu urusan dia, ya urusan dia. Tapi kita belajar Alkitab, ya ini. Saya itu bukan karang-karang cerita. Saudara sendiri baca Alkitab sendiri. Aku nggak mau kan? Karang-karang cerita. Kita juga kalau udah baca. Mereka sudah percaya kan Yesus, mereka sudah dilatih, mereka sudah, tapi belum mengenal Roh Kudus, belum mengerti itu siapa Roh Kudus. Banyak orang Kristen sekarang gitu. Yang penting aku percaya sama Yesus. Gak tahu nggak ngerti dialami apa. Ya. Kita ini saudara bukan mau sok-sokan, enggak. Kita mau belajar Alkitab yang benar. Kalau saya lihat itu ada teman-teman saya, waduh mereka berdebat. Saya kadang lihatlah ada perbedaan ini dan ini. Oh gitu ya. Kadang senang juga lihat mereka gitu. Tapi kadang-kadang takut juga kita lihat jemaat ini bingung ya, mana ya perlulah. Makanya saya sebagai hamba Tuhan yang mengerti firman ya saya ajari, saya kasih tahu yang benar. Kalau saudara nggak terima itu urusanmu dong, bukan urusan saya. Yang penting tanggung jawabku saya lakukan, kan gitu. Tanggung jawabku saya lakukan. Anda nggak mau terima silakan, itu urusanmu. Tapi urusan saya sudah saya lakukan sama Tuhan, gitu loh. Anda mau terima juga silakan. Mau gue pikirin, yang penting saya lakukan dulu kan. Tugasku saya lakukan, hakku sudah saya lakukan, ya kan? Itu hidup ini kan, nggak ada yang pasar-pasaran, ya kan? Nggak ada pasar-pasaran di sini. Tapi lakukan menurut imanmu. Mari, mengenal Tuhan. Aku nggak mau bicara hanya karang-karang aja kan. Kita ini harus belajar firman Tuhan yang benar. Baptisan Roh Kudus adalah suatu puncak gerakan yang pasti dan penting dalam kehidupan orang yang sudah dilahirkan kembali. Jadi baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus adalah suatu puncak gerakan yang pasti dan penting dalam kehidupan orang yang sudah dilahirkan kembali. Jadi sesudah orang kita dilahirkan kembali, sudah percaya Yesus, sudah bertobat, sudah. Jadi puncaknya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu. Kenapa? Karena saya sudah bilang kepenuhan Roh Kudus itu memberi kuasa dalam hidup kita. Kuasa. Kalau ada tahu kuasa. Pak Jokowi ini presiden karena ada kuasa, diberi kuasa. Makanya dibawa lakukan ini, buat ini. Nah, dia bisa. Bupati kita di sini, dia punya kuasa. Oh, kenapa? Ada kuasa di dalamnya. Bisa buat ini, bisa buat ini. Dan Roh Kudus itu kuasa dalam hidup kita, ya. Pada hari Pentekosta Roh Kudus telah turun atas
sekelompok orang yang sudah dilahirkan kembali. Kita sudah baca ya Kisah Rasul itu, atau mungkin nanti hari Minggu dibacakan juga itu. Ya, mereka baru Kisah Rasul 8 ayat 12 tadi, bahwa orang-orang Samaria itu, Kisah Rasul 8 ayat 12 tadi dan 15 dan 16, bahwa orang-orang Samaria itu sudah diselamatkan, ya, lihat ya, sudah diselamatkan di situ dalam posisi sudah dalam diselamatkan mereka, tapi diselamatkan itu kan perlu proses, pasti proses seumur hidupnya kan. Jadi jangan, makanya butuh kepenuhan Roh Kudus itu. Makanya kita di Efesus 5 ayat 18 ya, hendaklah kamu penuh dengan Roh, katanya. Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu kan juga. Jadi bahwa orang-orang Samaria itu Kisah Rasul 8 tadi sudah diselamatkan, tapi dalam ayat 16 diterangkan bahwa sesudah Rasul Paulus tiba di sana, Rasul Paulus mendoakan mereka, lalu mereka dibaptis dengan Roh Kudus, dan nyatalah bahwa mereka dibaptis dengan Roh Kudus sesudah mereka dilahirkan kembali. Jadi sudah dilahirkan kembali baru penuh dengan Roh Kudus, baru dibaptis dengan Roh Kudus. Cornelius juga, ya, lupa ayatnya di mana ya. Orang-orang dalam rumah, saya lupa tadi berapa ayatnya dia. Orang-orang dalam rumah Cornelius telah percaya akan Tuhan Yesus. Lalu mereka dibaptis dengan Roh Kudus sehingga mereka dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa. Di sini kita lihat dua hal yang dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudus membuat seorang percaya dan dilahirkan kembali, dan Roh Kudus juga membaptis dengan Roh Kudus atau mengurapi dengan Roh Kudus, ya itu. Saudara bisa baca di situ ya, di dalam Kisah Rasul berapa itu, lupa saya kasih apa ayatnya itu, Cornelius ya. Dia sudah percaya tapi belum dibaptis, belum penuh dengan Roh, belum mengenal Roh Kudus. Tapi sudah percaya, ya percaya. Di Efesus juga, kasih ayat ini. Ketika orang-orang di Efesus baru percaya, mereka tidak dibaptis dengan Roh Kudus, mereka hanya dibaptis dengan baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan. Paulus telah meminta mereka agar dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada beberapa ayat sebenarnya karena begitu apa sekali dengan waktu. Tapi saudara, saya kasih saya contoh. Banyak contohnya Bapak Ibu sebenarnya, tapi karena waktu kita sangat terbatas ya, sangat terbatas. Tapi semoga kita dalam saat ini kita lebih memahami apa itu penuh dengan Roh Kudus, apa itu percaya sama Tuhan. Jadi tidak cukup hanya percaya sama Yesus, tapi kepenuhan Roh Kudus. Makanya hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, katanya. Jadi sangat jelas sekali ya kata Alkitab. Sebenarnya banyak ayat-ayat, tapi karena kita terbatas, semoga mari Bapak Ibu kita lebih lagi mengenal Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus. Kita harus rendah hati, harus rendah hati untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus rendah hati, harus merendahkan diri, harus minta ampun segala dosa-dosa kita, mungkin dosa sengaja, dosa tidak sengaja. Pokoknya itu harus begitu, ya. Semoga malam ini engkau lebih mengenal Roh Kudus dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Terpujilah Yesus Tuhan, Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Mari kita menuntut semuanya. Haleluya, haleluya.